Di waktu malam sekitar jam 2, Rusli sering terbangun karena Rusli merasa seperti ada orang yang tertawa dan memanggil-manggil namanya. Wah, Rusli, Rusli, Rusli. Ketika Rusli terbangun mencari asal suara yang memanggilnya, suara itu seperti menghilang dan tidak terdengar lagi. Teriakan keras terdengar dari kamar Rusli. Rusli mengatakan bahwa ketika dia bangun dari tempat tidurnya, tidak sengaja dia melihat cermin. Tepat di belakangnya secara jelas terlihat ada sosok putih dengan matanya tertutup, rambut panjang, tapi lidahnya menjulur sepanjang badan. Sampai malam itu terjadi, suara-suara memanggil nama Rusli terdengar kembali. Rusli, Rusli, Rusli. Dan ada suara mengetok-ngetok jendela kamar Rusli. Tok, tok, tok. Rusli pun membuka jendela kamarnya dengan perlahan. Tiba-tiba ada sosok berbaju putih berambut panjang dengan membelakangi jendela. "Siapa itu?" ujar Rusli. Kemudian sosok itu pun berbalik dan di tengah gelap malam, alangkah kaget Rusli. Ternyata sosok berbaju putih dan berambut panjang itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Hororis. Bertemu kembali dengan saya, Zul. Channel ini berisikan tentang cerita-cerita horor yang akan membawa Anda memasuki dunia alam gaib dan merasakan keberadaan makhluk-makhluk astral. Kisah sebelumnya diceritakan bahwa Ana, ibu dari Pak Ariko, mengalami kesedihan yang luar biasa karena kekasih hatinya meninggal dengan sangat mengenaskan. Dan Ana meyakini bahwa Daruslah pelakunya. Ana pun mengalami gangguan gaib dengan aura jahat yang selalu mengikutinya, sehingga Ana menuruti semua kemauan Darus, yang membuat semua orang menjadi bingung karena Ana mau menerima ajakan Darus untuk menikah. Dengan bantuan Pak Amir, Ana pun dapat membalas dendam atas perlakuan Darus. Itu membuat Darus dan keluarganya menjadi murka, terutama ayah dari Darus, yaitu Pak Sadil. Berita ini pun tersebar ke seluruh kampung. Seluruh warga sangat takut dan khawatir dengan keberanian Ana, karena Pak Sadil pasti akan membalas dendamnya kepada Ana dan keluarganya. Melihat keberanian Ana untuk melawan Pak Sadil, itu membuat keluarga Rusli menemui Ana. Di situ ada ibu dan adik perempuan Rusli. Rusli adalah kekasih Ana yang secara mengenaskan. Ibu Rusli menceritakan bahwa Rusli sangat mencintai Ana dan ingin menikahi Ana. Tapi ketakutan dan rasa sedih selalu dirasakan Rusli karena ancaman demi ancaman yang dilakukan Darus agar Rusli tidak mendekati Ana lagi. Rusli pernah mengatakan bahwa ancaman yang paling mengerikan yaitu kalau Rusli tidak meninggalkan Ana, berarti Ruslilah yang harus menghilang dari dunia ini. Tapi karena rasa cintanya yang terlalu besar, Rusli pun tidak takut dengan segala ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Darus. Sampai akhirnya 7 hari sebelum kematian Rusli, banyak hal-hal aneh yang menimpanya. Di waktu malam sekitar jam 2, Rusli sering terbangun karena Rusli merasa seperti ada orang yang tertawa dan memanggil-manggil namanya. Wah, Rusli, Rusli, Rusli. Ketika Rusli terbangun mencari asal suara yang memanggilnya, suara itu seperti menghilang dan tidak terdengar lagi. Teriakan keras terdengar dari kamar Rusli. Rusli mengatakan bahwa ketika dia bangun dari tempat tidurnya, tidak sengaja dia melihat cermin. Tepat di belakangnya secara jelas terlihat ada sosok putih dengan matanya tertutup, rambut panjang, tapi lidahnya menjulur sepanjang badan. Berikutnya hal-hal aneh pun terjadi lagi. Di saat Rusli sedang tidur, tiba-tiba dia terbangun dengan badan seperti kaku di atas tempat tidur. Dan ketika Rusli membuka mata, ada tetesan air dari atas yang jatuh ke mukanya. Ketika Rusli mengamati dengan seksama,
Ternyata air itu adalah air liur yang keluar dari lidah panjang dari makhluk astral yang dilihat Rusli di cermin. Karena takut, Rusli pun kembali berteriak yang membuat ibu dan adiknya datang. Dan Rusli kembali sadar dan menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya. Kejadian itu membuat Rusli dan keluarganya menjadi ketakutan karena sepertinya ada gangguan gaib yang menyerang Rusli dan keluarganya. Sebenarnya Ibu Rusli sudah memanggil orang pintar untuk mengatasi gangguan makhluk astral yang sepertinya sengaja dikirim untuk mengganggu keluarga kami. Melihat gelagatnya, orang pintar itu seperti kewalahan, dan orang pintar itu menanyakan, apakah ada yang tidak suka dengan keluarga di sini? Memang ada orang yang tidak suka dengan kami, kata Ibu Rusli. Kemudian orang pintar itu menyarankan agar keluarga Ibu Rusli meminta maaf kepada orang tersebut karena kekuatan gaib sangat besar, bisa-bisa membahayakan keluarga di sini. Mendengar saran dari orang pintar, ibu sudah meminta Rusli agar menjauhi Ana. Karena kejadian demi kejadian sungguh di luar nalar, tapi keinginan Rusli benar-benar sudah bulat untuk menikahi Ana. Sampai malam itu terjadi. Suara-suara memanggil nama Rusli terdengar kembali. Rusli, Rusli, Rusli. Dan ada suara mengetok-ngetok jendela kamar Rusli. Tok, tok, tok. Rusli pun membuka jendela kamarnya dengan perlahan. Tiba-tiba ada sosok berbaju putih berambut panjang dengan membelakangi jendela. Siapa itu? Ujar Rusli. Kemudian sosok itu pun berbalik dan di tengah gelap malam, alangkah kaget Rusli. Ternyata sosok berbaju putih dan berambut panjang itu adalah Ana. Kemudian Rusli bertanya, sedang apa kamu di sini, Ana? Ana mengatakan, Rusli, tolong aku, Rusli, tolong aku. Itu sampai 3 kali. Dengan perasaan bimbang dan takut, Rusli pun memanggil ibu dan adiknya. Ibu, Nani, kemarilah. Ada apa, Rusli? Ibu dan adik perempuan seperti terkejut melihat di balik jendela. Lalu Rusli menyuruh Ana untuk masuk ke dalam rumah Rusli. Rusli menanyakan Ana, Ana, ada apa dengan kamu? Kamu terlihat pucat dan seperti orang yang sakit. Ibu Rusli dan adiknya sebenarnya curiga bahwa orang yang dihadapkan Rusli itu bukanlah Ana sesungguhnya. Karena melihat perilaku seperti ada yang aneh. Ana mengatakan, tolong aku Rusli sebanyak 3 kali. Ana juga mengatakan, ikutlah denganku Rusli. Dengan nada tinggi Rusli berkata, tidak Ana, kamu tidak boleh pergi, kamu harus istirahat dulu. Besok pagi aku hantarkan ke rumahmu. Ana pun berdiri bergegas keluar rumah. Lalu Rusli mengejar Ana. Ana menuju ke arah kebun kosong dan Rusli berlari mengejar Ana. Ana terlihat berjalan seperti orang melayang. Di kebun kosong itu ternyata sudah banyak makhluk-makhluk dengan rupa yang sangat menyeramkan. Makhluk-makhluk itu menangkap Ana. Rusli berteriak kepada makhluk-makhluk itu, apa yang kau lakukan kepada kekasihku? Makhluk-makhluk itu mengatakan, gantung dia. Ana berteriak, Rusli, Rusli, tolong aku. Kemudian Rusli berusaha menolong Ana, tetapi makhluk-makhluk itu menangkap dan menjerat leher Rusli. Sampai keesokan paginya Rusli sudah meninggal dunia dan ditemukan tergantung di atas sebuah pohon. Keluarga Rusli meyakini bahwa Ana yang pergi dengan Rusli pada malam itu bukanlah Ana yang sesungguhnya. Makhluk itu adalah makhluk yang sengaja berwujud Ana yang dikirim oleh Darus. Keluarga Rusli hanya bisa diam dan tidak berani menuduh ataupun melawan Darus. Karena mereka meyakini kalau keluarga Rusli sampai macam-macam, pasti bukan cuma Rusli yang tewas secara mengenaskan. Ibu dan adik bisa-bisa mengalami kejadian yang sama dengan Rusli. Kemudian Ana menjelaskan, seingat Ana juga meyakini bahwa pada malam kematian Rusli, Ana sedang di rumah dan paginya mengetahui bahwa Rusli dengan menggantung diri. Ibu Rusli semakin yakin bahwa makhluk yang bersama Rusli pada malam itu adalah makhluk astral yang menyamar sebagai Ana. Ana pun terdiam. Bagaimana cara makhluk-makhluk astral bisa menyamar menjadi dirinya? Di tempat lain, Darus dan Pak Sadil ayahnya sedang dilanda rasa murka terhadap Ana. Mereka memanggil Karta untuk datang ke rumah Pak Sadil. Pak Sadil dengan nada marah mengatakan, Karta, lihat perlakuan adikmu Ana, sungguh membuat keluarga saya menjadi malu. Kenapa guna-guna tali pocongmu tidak berhasil mempengaruhi Ana untuk bersama Darus? Apakah sengaja agar Ana tidak menjadi bersama Darus? Jawab Karta, jawab. Dengan nada emosi Pak Sadil meminta penjelasan Karta. Karena ilmu guna-guna tidak berhasil mempengaruhi Ana. Karena ayahku memanggil orang dari tanah Sumatera untuk datang mengobati Ana,
Dan sampai akhirnya Ana kembali sadar dan terbebas dari pengaruh guna-guna tali pocong saya sengaja taruh di kamar Ana. Pak Sadil kemudian bilang lagi, kamu bilang pamanmu yang orang sakti itu keilmuannya tidak ada yang mengalahkan. Kenapa sekarang kamu bilang ada orang yang bisa mengalahkannya dari tanah Sumatera? Berarti paman kamu itu bohong. Kamu sebenarnya ada di pihak siapa? Pihak saya atau pihak keluargamu? Karta terdiam sejenak, seperti dia dihadapkan pilihan yang sulit. Di satu sisi, walaupun dia benci dengan ayahnya, yaitu Pak Johar, tapi Pak Johar adalah ayahnya dan Ana adalah adiknya. Tapi bila dia memilih keluarganya, berarti jabatan dia sebagai sekretaris desa akan hilang. Berarti penghasilan besar dan kesenangan Karta terhadap hiburan malam juga akan hilang. Akhirnya Karta menjawab pertanyaan dari Pak Sadil. Saya memilih ada di pihak Pak Sadil. Kemudian Pak Sadil mengatakan, bila memang Karta ada di pihak saya, kamu harus menghabisi semua keluargamu. Buktikan Karta kalau kamu ada di pihak saya, ujar Pak Sadil. Karta hanya mengangguk. Cepat lakukan apa yang kuperintahkan. Kuberi waktu 1 minggu untuk kau menghabisi keluargamu. Kemudian Karta pun pergi dari rumah Pak Sadil menuju ke rumah pamannya bernama Duloh. Duloh adalah adik dari Pak Johar, bapak dari Karta. Tapi hubungan Duloh dan Johar sangat tidak baik. Mereka berdua berjalan di dunia yang berbeda. Pak Johar yang dikenal sebagai sosok yang berwibawa, bersahaja dan sangat taat beragama karena dari kecil sudah dididik di pesantren oleh ayahnya bernama Pak Endong. Sedangkan Duloh, dia mendalami ilmu-ilmu hitam sampai mencari ke pelosok negeri karena menginginkan kesaktian yang tidak tertandingi. Mereka berdua sudah berkonflik sejak mereka sama-sama masih muda karena Pak Endong, ayah mereka berdua, sangat tidak adil. Itu menurut Duloh. Sampai akhirnya Duloh meninggalkan rumah orang tuanya dan saudara-saudaranya untuk menempuh ilmu-ilmu yang bisa membuat Duloh menjadi sakti mandraguna. Karena mempunyai ilmu-ilmu hitam yang sangat sakti, membuat Karta sering meminta tolong dengan pamannya Duloh. Karta tidak segan-segan meminta pamannya untuk mengirim kekuatan jahat ke orang yang tidak disukai oleh Karta. Karta menjelaskan permasalahan yang sedang dihadapinya dan diberi waktu 1 minggu oleh Pak Sadil untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian Karta meminta agar pamannya Duloh dengan kekuatan ilmu gaibnya agar bisa menghabisi mereka semua sebelum 1 minggu. Duloh pun menyanggupi apa yang diminta Karta untuk menghabisi mereka semua. Karena Pak Duloh menganggap Karta adalah keponakan dan satu darah dengannya, jadi bisa meneruskan ilmu-ilmu yang sudah Pak Duloh pelajari sampai ke penjuru negeri. Kemudian Karta bertanya kepada pamannya, "Paman, saya penasaran dengan ruangan yang di belakang rumah paman. Apakah boleh saya masuk ke ruangan itu?" tanya Karta dengan rasa penasaran. "Tentu boleh Karta," jawab Pak Duloh. "Asalkan kau punya keberanian untuk masuk ke ruangan itu." "Saya berani paman," jawab Karta. Akhirnya mereka berdua menuju ruangan belakang rumah Pak Duloh. Dan sesampainya mereka berdua, Pak Duloh menjelaskan kepada Karta, "Paman akan membuka pendengaran gaib dan penglihatan gaibmu Karta." Karta hanya mengangguk dan mengerti apa yang dimaksud pamannya. Setelah dilakukan ritual, mereka berdua sudah masuk ke dalam dimensi lain, yaitu dunia alam gaib. Tiba-tiba Karta mendengar suara seperti ada puluhan orang sedang berbicara. Ketika Karta masuk bersama pamannya, Karta berteriak keras karena ketakutan melihat makhluk berbentuk aneh-aneh dan sangat menyeramkan. Semua makhluk-makhluk itu terdiam dan memandang kepada Karta dan pamannya. Di tempat itu terlihat ada makhluk yang berkepala 2 dengan kepala kecil, sebelah kanan mata melotot keluar. Ada juga makhluk hitam tinggi dan saking tingginya kepalanya sampai tidak terlihat. Dan masih banyak lagi makhluk-makhluk aneh dan menyeramkan di tempat itu. Mereka berdua berjalan ke arah singgasana. Di singgasana itu ada seperti raja sedang duduk, tapi bentuk makhluknya hanya seperti tengkorak dengan menggunakan mahkota. Tiba-tiba dari belakang ada makhluk terbang ke arah Duloh dan Karta. Makhluk itu berkata, "Duloh, kenapa kau bawa anak itu ke tempat kami? Anak ini harus
Tahu kekuatan besar kita, jawab Dullah, karena Karta yang akan meneruskan keilmuanku. Karta seperti orang yang menggigil dan tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk astral itu kemudian mengatakan sambil tertawa. Dia menyebutkan nama Karta. Anak ini yang menginginkan ayahnya tewas. Kemudian Karta pun bertanya kepada pamannya, bagaimana makhluk itu tahu apa yang ada di dalam pikiranku, paman? Sebelum Pak Dullah menjawab, makhluk itu kembali tertawa. Kau juga senang karena Rusli sudah dengan menggantung diri. Makhluk astral itu kemudian menjelaskan kepada Karta bahwa dialah yang datang menyamar menjadi Ana dan membawa Rusli ke tengah perkebunan kosong dan mempengaruhi Rusli untuk menggantung lehernya di pohon sebagai bukti cintanya ke Ana. Entah apa yang ada di pikiran Karta, tiba-tiba dia berkata, bohong, kau berbohong. Bagaimana mungkin begitu mudahnya Rusli terpengaruh olehmu? Dengan meremehkan Rusli, kemudian makhluk itu menjawab, itu sangat mudah karena Rusli tidak benar-benar mencintai Ana. Rusli dan keluarganya hanya menginginkan harta dari ayahmu. Karena aku mendengar apa yang Rusli dan keluarganya bicarakan. Keluarga Rusli itu sungguh serakah dan tamak untuk menginginkan semua harta dari ayahmu dengan berpura-pura mencintai Ana. Karta kemudian memandang pamannya dan ekspresi pamannya mengangguk dengan bahasa tubuh. Apa yang dikatakan makhluk astral itu adalah benar. Karta seperti mendapatkan pengalaman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mata dan telinganya dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk astral. Karta pun berterima kasih kepada pamannya karena sudah memberikan pengalaman baru di hidupnya. Dan Karta ingin pamannya mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan yang dikuasai oleh pamannya. Setelah mereka berdua meninggalkan dunia alam gaib, Karta mengatakan apa yang harus dilakukan pamannya. Paman, segera lakukan apa yang kita sudah rencanakan, karena waktu kita hanya 1 minggu. Tenang saja Karta, jawab paman. Tidak usah panik. Paman akan membantumu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Karta pun merasa senang dan tenang dengan jawaban pamannya, karena dia merasa pamannya akan menyelesaikan semua yang direncanakan. Karta pulang ke rumahnya dengan perasaan senang. Tapi alangkah kagetnya Karta ketika tiba di rumahnya. Karta berteriak, woi! Dan teriakannya membuat seisi rumah pun datang. Ada apa Karta? Tanya ayahnya kepada Karta. Kenapa 2 orang itu ada di rumah kita? Kata Karta bertanya pada ayahnya. Maksud kamu ibu dan adik Rusli? Benar, jawab Karta lagi. Mulai kemarin mereka berdua bekerja di rumah kita dan tinggal di halaman belakang rumah kita, kata ayahnya. Usir dia ayah, jawab Karta. Ada apa denganmu Karta? Kata ayahnya. Apa kamu tidak kasihan kepada ibu dan adik Rusli? Semenjak kematian Rusli, mereka berdua sudah tidak ada penghasilan lagi. Ibu dan adikmu sudah setuju kalau mereka berdua bekerja di rumah kita. Dengan perasaan marah, Karta mengungkapkan niat busuk mereka berdua. Mereka mau menguasai semua harta kita, ayah. Kemudian ayahnya pun bertanya kepada Karta. Bagaimana kamu tahu kalau ibu dan adik perempuan Rusli mau menguasai semua harta kita? Karta terdiam sejenak. Bila dia sampaikan kalau dia mengetahui itu dari makhluk astral yang ada di tempat pamannya, pasti ayahnya akan murka dan menganggap dirinya tidak ada beda dengan Pak Dullah pamannya sebagai orang yang musyrik. Karta pun mencari alasan lain agar ayahnya tidak curiga, yaitu dengan mengatakan bahwa keluarga Rusli adalah keluarga miskin. Mereka pasti hanya menginginkan harta dari keluarga kita. Perdebatan pun semakin memanas antara Karta dan ayahnya. Ibu dan adik berusaha melerai. Sampai akhirnya Ibu Rusli berteriak, "Stop Pak Johar!" Ia kemudian berkata, kalau memang kehadiran kami berdua menjadi konflik di keluarga ini, sebaiknya saya dan anak saya pergi saja. Kemudian Ana berkata, tidak ada yang boleh pergi. Kalian berdua tetap bekerja di keluarga kami. Akhirnya Karta pun mengalah karena seluruh keluarga menginginkan ibu dan adik Rusli bekerja di rumahnya. Sambil berjalan ke arah kamarnya, Karta berbisik kepada Ibu Rusli, saya sudah tahu rencanamu setan. Setelah keadaan tenang, Pak Johar menemui dan berbicara kepada Karta, anaknya. Karta, kamu tahu tindakan adikmu kepada Darus. Ayah yakin bahwa Pak Sadil dan keluarga pasti merencanakan sesuatu yang akan mencelakai kita sekeluarga. Ayah sangat mengenal sekali karakter Pak Sadil. Menurut ayah, kamu
Sudahlah, tidak usah bekerja menjadi sekdes lagi. Sebaiknya kamu melanjutkan usaha ayah saja. Ayah benar-benar sangat khawatir Pak Sadil lebih mudah mencelakaimu bila kamu masih dekat dengan dia. Karta pun menjawab, saya masih mau bekerja menjadi sekdes karena kesempatan menjadi kepala desa lebih besar dan untuk kekhawatiran ayah itu terlalu berlebihan. Saya juga mengenal Pak Sadil. Dalam hatinya, Karta tahu memang Pak Sadil menginginkan keluarganya menjadi celaka. Perdebatan Pak Johar dan Karta semakin sengit, tapi Karta tetap bersikeras untuk bekerja menjadi sekdes. Dia tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya untuk meneruskan usaha dari ayahnya. Akhirnya Karta keluar rumah untuk menenangkan pikirannya. Di malam yang begitu sepi hanya ada dua hansip yang berjaga, yaitu Udin dan Hasan. Mereka berdua berjaga di pos. Hasan menanyakan kepada Udin, Din, kamu mendengar suara burung itu tidak? Saya mendengar suara itu. Kalau ada suara burung itu, kata Hasan, biasanya ada yang akan meninggal dunia. Ah, itu tahayul, San, jawab Udin. Kemudian Udin mengambil senapan angin dan mengajak Hasan. Bawa sentermu, San, ayo kita tembak burung itu agar tidak ada hal tahayul lagi. Wah, berani sekali kamu, Din, jawab Hasan. Jangan, Din, saya tidak berani, takut terjadi sesuatu terhadap kita. Sambil tersenyum Udin mengatakan, makanya jangan berpikir tahayul terus kamu, San. Hasan agak kesal dengan tindakan Udin yang sepertinya tidak percaya apa yang sering terjadi apabila ada tanda burung seperti itu. Tiba-tiba Hasan mendengar suara seperti suara anak ayam. Din, malam ini tuh aneh banget, Din. Itu ada suara anak ayam dan terdengar jauh. Biasanya ada makhluk halus dan posisi makhluk itu biasanya dekat dengan kita kalau ada suara itu. Tuh kan kamu bikin takut aja, San, jawab Udin. Kamu pegang lantai ini, Din, jawab Hasan menyuruh kepada Udin. Di sebelah kiri kenapa dingin sekali, di sebelah kanan terasa hangat. Iya, San, ini kok lantai bisa beda suhunya, jawab Udin. Kamu, Din, dari tadi nggak pernah percaya apa yang saya bilang. Tiba-tiba suara seperti perempuan tertawa pun terdengar jelas. Dan bayangan putih melintas di depan mereka berdua. Sontak mereka berdua langsung berpelukan dan menutup muka mereka dengan sarung. Kemudian, ampun, ampun, tubuh mereka seperti ada yang menepuk dari belakang dan memanggil nama mereka. Udin, Hasan, mereka berdua semakin ketakutan. Dan sarung mereka berdua ditarik ketika mereka menoleh. Kalian berdua sedang apa sih? Ternyata yang memanggil dan menarik sarung mereka berdua adalah Karta. Kemudian Karta berkata, kalian berdua bukan menjaga kampung malah asik-asikan tidur. Hasan dan Udin pun menjelaskan ke Karta bahwa mereka berdua baru saja diganggu makhluk astral. Karta hanya tersenyum. Kalian sudah tua-tua masih takut hantu saja. Setelah mereka bertiga berbincang-bincang, Karta pun meninggalkan mereka berdua dan meminta mereka berdua untuk datang dan bertemu Karta di kantor desa. Keesokan harinya Pak Sadil memanggil Karta. Karta, apakah tugasmu yang saya perintahkan membalaskan dendam sudah dilaksanakan? Sudah, Pak, jawab Karta. Kita tinggal tunggu saja. Saya bertemu paman saya. Yang sudah dijelaskan, paman saya bernama Duloh. Walaupun mereka berdua adik kakak dengan ayah saya, tapi paman Duloh sangat membenci ayah saya karena dari kecil orang tua mereka berdua memperlakukan paman Duloh dengan tidak adil. Dikarenakan paman Duloh tidak punya istri dan anak, dia menganggap saya seperti anaknya dan akan menurunkan ilmunya kepada saya. Oleh karena itu, paman saya siap membantu apapun yang saya inginkan. Ingat ya, waktu sudah tidak banyak lagi, kata Pak Sadil. Kalau kamu tidak berhasil, jangan pernah menyesal. Pak Sadil tidak mau mengotori tangannya untuk membunuh Pak Johar dan seluruh keluarganya karena dia berpikir Karta bisa membantu membalas dendam ke Pak Johar, ayah dari Karta. Karena Pak Sadil tahu kalau Karta orang rakus dengan harta. Selama Karta ikut dengan Pak Sadil, mereka berdua sudah banyak mendapatkan harta yang tidak halal dan digunakan untuk berpoya-poya. Pak Sadil menjelaskan ke Karta bahwa dia akan keluar kota 2 hari. Ketika Pak Sadil pulang tugas, semua harus sudah selesai. Karta hanya bisa mengangguk. Di tengah perjalanan menuju keluar kota, Pak Sadil berbicara kepada sopirnya, Edi, yang terlihat agak mengantuk. Di, apakah kamu mengantuk? Edi kemudian berbohong ke Pak Sadil. Tidak, Pak. Bawa mobilmu tuh tidak stabil, kamu harus hati-hati. Jalur ini jalur jurang.
meleng sedikit kita bisa mati berdua, kata Pak Sadil dengan nada agak marah. Iya Pak, saya nggak ngerti nih Pak, padahal semalam sudah tidur cukup. Tapi mata rasanya seperti digandoli setan, mau merem aja, kata Edi. Pak Sadil kemudian menyuruh Edi supirnya itu untuk beristirahat dahulu. Kalau ada warung berhenti dahulu, kata Pak Sadil. Baik Pak, jawab Edi. Sebelum Edi, supir Pak Sadil berhenti untuk beristirahat, mata Edi sudah benar-benar tertutup dan mobil mereka pun oleng dan kemudian meluncur kencang ke dalam jurang dan terbakar. Pak Sadil dan Edi dikabarkan secara mengenaskan. Mereka berdua hangus terbakar, hanya menyisakan tulang belulang saja. Pihak kepolisian mengonfirmasi dan memberi kabar ke keluarga besar Pak Sadil bahwa Pak Sadil dan sopirnya tewas dalam kecelakaan mobil dan mayat sudah hangus terbakar. Mendengar kabar kematian Pak Sadil membuat Karta semakin senang karena dia akan menggantikan posisi Pak Sadil sebagai kepala desa. Apa yang akan dilakukan Karta setelah dia menggantikan Pak Sadil sebagai kepala desa? Untuk mengetahui cerita selanjutnya, sahabat hororis bisa menyaksikan di part 7. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di share agar channel sahabat hororis ini bisa terus berkembang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.